Bagaimana kita mengetahui kalau ternyata irama dari jantung kita ini tidak teratur nih dok? Gimana cara mengetahuinya? Ya, sebetulnya pastinya sebagian besar pasien atau orang yang mengalami gangguan irama, sebagian besar mereka akan merasakan suatu kelainan di dalam irama jantungnya tersendiri itu. Kalau dia terlalu lambat, efeknya adalah karena terlalu lambat jadinya jadi mudah lelah, kelayangan, bahkan bisa pingsan. Yang terlalu lambat ini biasanya dialami oleh pasien-pasien dengan usia yang lebih lanjut karena proses degeneratif. Kalau dia terlalu cepat, ya berarti dia akan mengalami debar-debar jantung yang tidak semestinya dia rasakan. Jadi dalam keadaan istirahat, santai, tiba-tiba denyutnya menjadi terlalu cepat, maka pasien akan merasakan debar-debar yang cepat. Tindakannya apa aja itu dok? Ada yang namanya ablasi memang. Ablasi itu kita mencoba memasukkan alat kabel ke dalam jantung, bukan operasi, jadi pasien juga masih sadar. Minimal invasif gitu ya dok? Minimal invasif, untuk kita memastikan kabel tambahannya itu kita atasi, ya, sehingga dia tidak lagi menyebabkan short circuit. Halo pemirsa, senang sekali saya Nabila Karisti kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Bisa Bincang Sehat. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan yang pastinya jangan sampai ya Anda menderita penyakit sebagaimana yang akan kita bahas nih di episode kali ini. Jadi di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai aritmia jantung. Kira-kira apa itu aritmia jantung? Kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda merasakan atau mengalami detak jantung yang tidak normal? Terasa lambat? Atau sebaliknya terlalu cepat? Serta tidak teratur? Waspadai, karena hal tersebut bisa menjadi pertanda dari aritmia jantung yang merupakan gangguan pada sinyal listrik jantung yang tidak bekerja dengan baik sehingga jantung berdetak tidak teratur. Aritmia jantung dapat mengenai siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Baik, pemirsa tadi kita sudah menyaksikan ya sekilas mengenai apa itu aritmia jantung. Dan kita akan membahasnya secara lengkap tentunya bersama dengan narasumber saya di sini, yaitu adalah Dr. Daniel Tanubudi, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang. Bagaimana kabarnya dokter, sehat? Sehat, terima kasih. Baik, dokter tadi kita sekilas menyaksikan bahwa aritmia jantung ini adalah gangguan irama ya dok ya? Betul. Pada jantung. Nah mungkin lebih jelasnya seperti apa nih? Karena masyarakat mungkin masih awam ya dok ya mengenai aritmia jantung. Mungkin masyarakat masih mengenal bahwa penyakit jantung ini lebih ke serangan jantung, henti jantung begitu. Dan bagaimana kemudian dengan aritmia jantung ini dok? Ya baik, jadi memang kelainan jantung itu ada berbagai macam. Salah satunya mungkin yang sering kali kalau orang-orang yang dengar adalah serangan jantung ya. Tetapi aritmia sekarang juga kita mulai berikan promosi dan juga pengetahuan kepada masyarakat supaya mengetahui jenis kelainan ini. Namanya aritmia. Berarti ada gangguan pada irama jantung. Jadi jantung itu sebetulnya fungsinya kan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk dia bisa memompa dengan optimal, dia harus memompa dengan konsisten dan dengan irama yang teratur. Sesuai dengan aktivitas pada orang tersebut. Aritmia atau gangguan irama berarti ada gangguan di dalam fungsi pompanya, tetapi lebih khusus lagi kepada bagaimana dia memompanya teratur atau tidak. Nah, jadi sebetulnya ada 3 macam aritmia. Yang pertama kalau dia terlalu lambat denyutnya. Ya, karena yang normal itu dalam keadaan resting, orang itu denyut jantung itu 60 sampai 100 kali per menit.
60 sampai 100 kali Ya, per dalam menit, Dok. keadaan resting. Berarti kalau dalam keadaan resting dia di bawah 60, 30, 40 itu namanya terlalu lambat atau bradikardia. Yang kedua dia terlalu cepat. Kalau terlalu cepat berarti dalam keadaan resting dia di atas 100. Bisa 150, bisa 180, bisa 200, bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya juga kalau terlalu cepat. Yang ketiga kalau dia tidak teratur. Jadi kita memerlukan suatu pompa jantung yang konsisten dan teratur untuk memompa darah dengan optimal. Ketika itu tidak teratur maka akan ada banyak rangkaian akibat dari ketidakteraturannya denyut jantung itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana kita mengetahui kalau ternyata irama dari jantung kita ini tidak teratur nih, Dok? Gimana cara mengetahuinya? Ya, sebetulnya pastinya sebagian besar pasien atau orang yang mengalami gangguan irama, sebagian besar mereka akan merasakan suatu kelainan di dalam irama jantungnya tersendiri itu. Kalau dia terlalu lambat, efeknya adalah karena terlalu lambat jadinya jadi mudah lelah, kelayangan, bahkan bisa pingsan. Yang terlalu lambat ini biasanya dialami oleh pasien-pasien dengan usia yang lebih lanjut karena proses degeneratif. Baik. Kalau dia terlalu cepat, ya berarti dia akan mengalami debar-debar jantung yang tidak semestinya dia rasakan. Jadi dalam keadaan istirahat, santai, tiba-tiba denyutnya menjadi terlalu cepat, maka pasien akan merasakan debar-debar yang cepat. Kalau tidak teratur, biasanya pasien akan mengalami rasanya seperti kelelahan yang sangat, disertai dengan irama yang tidak teratur itu. Dia Untuk dirasakan. faktor pencetusnya sendiri, Dok, seperti apa sih, Dok? Faktor pencetus ya bermacam-macam juga. Kalau irama yang terlalu lambat, biasanya memang tidak ada faktor pencetus. Artinya ya iramanya begitu aja terus, terlalu lambat dan pasiennya akan mengalami seringkali mungkin pingsan atau jatuh tanpa sebab. Kalau yang terlalu cepat atau yang tidak teratur mungkin disebabkan faktor eksternal bisa. Faktor eksternal itu misalnya ada stres, ada kelelahan fisik atau emosional, atau gangguan di dalam tubuhnya sendiri. Misalnya yang sering kan dihubungkan tadi dengan GERD atau kelainan asam lambung, atau penyakit-penyakit yang lain yang saat itu diderita bisa menjadi faktor pencetus. Kalau misalnya ada kondisi di mana seorang individu mengalami deg-degan gitu ya, atau berdebar, nervous, misalnya karena presentasi atau ngomong di depan umum, atau misalnya dia ada hal-hal yang membuat dia nervous, itu apakah bisa ada kaitannya dengan aritmia atau seperti Kalau apa itu tuh, Dok? wajar. Kalau menghadapi suatu presentasi atau pekerjaan, mungkin jadi nervous dan denyutnya agak lebih cepat, itu wajar. Atau exercise, ya pasti dia justru denyutnya harus lebih cepat. Tapi dalam yang dimaksud gangguan irama adalah ketika tidak ada tekanan atau apa-apa, ya iramanya jadi dirasakan debar-debar. Untuk faktor risikonya sendiri, apakah ini ada gender khususkah? Misalnya perempuan dan laki rasionya sama nih sebenarnya berpotensi aritmianya, atau misalnya ada faktor genetis gitu, faktor keturunan, seperti apa tuh, Dok? Ya, jadi mungkin kita beranjak dari 3 jenis gangguan irama itu. Kalau terlalu lambat, biasanya seperti tadi saya sampaikan, biasanya pada orang-orang dengan usia senior atau usia lanjut. Karena prosesnya degeneratif namanya. Walaupun ada sebagian persen yang disebabkan karena serangan jantung, ada penyempitan, ada gangguan morfologi jantung, bisa saja. Tetapi sebagian besar yang gangguan irama yang terlalu lambat ini karena faktor degeneratif atau usia yang lebih lanjut. Untuk yang terlalu cepat, itu dari semua rentang usia bisa terjadi. Karena boleh dibilang itu sebagai suatu kelainan yang sebetulnya sudah ada dari sejak dia lahir gitu ya. Yang tidak teratur itu yang lebih banyak faktor-faktor eksternal, artinya faktor risiko akibat gaya hidup, banyak kebiasaan merokok, istirahat yang kurang exercise, obesitas atau kegemukan dan seterusnya. Faktor gaya hidup juga berpengaruh ya, Dok ya? Pengaruh. Gaya hidup yang seperti apa sih yang kira-kira mungkin dia punya faktor keturunan begitu, kemudian dia tidak tahu sebetulnya karena dia berisiko tersebut, lalu dia melakukan gaya hidup tertentu dan akhirnya tidak bisa meminimalisasi dari resiko aritmianya. Genetik atau keturunan
masih ada porsinya, artinya tapi tidak yang dominan. Jadi misalnya orang tuanya ada gangguan irama, bukan berarti otomatis anaknya harus terjadi gangguan irama, tetapi resiko untuk ke arah situ misalnya irama yang tidak teratur atau fibrilasi, bisa saja ada faktor genetik yang lebih menyebabkan orang tersebut lebih beresiko terjadi gangguan itu, tetapi itu prosentasenya kecil. Yang seringkali menyebabkan gangguan irama, kita bicara tentang gangguan irama yang tidak teratur, itu lebih pada gaya hidup tadi. Rokok, kurang exercise, kegemukan kan sekarang banyak ya. Kemudian diabetes atau penyakit kencing manis, misalnya yang menyebabkan serangan jantung. Jadi banyak faktor memang. Dan itu yang yang sebetulnya bisa dijaga. Maka perlu promosi seperti ini supaya masyarakat awam juga tahu bahwa ternyata gaya hidup yang kurang bagus itu pada akhirnya bisa menyebabkan juga gangguan-gangguan irama. Untuk di antara 3 jenis tadi, yang paling bahaya nih yang mana sih, Dok? Ya, sebetulnya semua harus diwaspadai. Misalnya yang terlalu lambat, walaupun mungkin saja tidak menyebabkan kematian ya, tetapi kalau dia menyebabkan pingsan, jatuh mendadak, nah jatuhnya itu yang akan menyebabkan berbahaya karena jatuhnya nggak bisa direncanakan. Betul, nggak tahu mungkin dia sedang apa, ya, mungkin jadi dari ada ketinggian, betul ada pasien orang sesuatu. tua terjatuh di jalan raya, ya akhirnya terjadi kecelakaan yang fatal atau saat dia menyetir ya. tiba-tiba pingsan begitu. Nah itu yang kalau terlalu lambat. Kalau terlalu cepat ada beberapa porsi yang memang menyebabkan bisa sudden cardiac death namanya, menyebabkan kematian jantung yang mendadak. Itu ada beberapa persentase walaupun tidak banyak yang hanya bisa dideteksi dengan beberapa pemeriksaan EKG yang kita bisa lakukan. Kalau yang tidak teratur, risiko terhadap stroke-nya akan lebih tinggi. Jadi ini juga yang harus diwaspadai. 3 dari 5 pasien dengan stroke itu akibat dari gangguan irama yang nggak teratur. Kok bisa dari gangguan irama kemudian ke stroke? Terjadi stroke ya. Seperti apa tuh, Dok? Jadi stroke itu juga kan ada paling tidak ada 2 bagian besar. Stroke yang karena penyempitan pembuluh darah di otak atau perdarahan. Jadi yang disebabkan oleh gangguan irama yang tidak teratur adalah stroke karena penyempitan pembuluh darah di otak. Jadi otak ini kan banyak pembuluh darah. Ketika jantung memompa darah dengan teratur, dia tidak ada resiko terjadi bekuan-bekuan darah. Tapi kalau dia tidak teratur, jadi dia aliran darahnya tidak smooth, sehingga pada satu saat bisa menyebabkan bekuan-bekuan darah yang tertumpuk pada suatu rongga jantung. Pada satu saat itu bisa mencelat keluar dan ikut dalam aliran darah sehingga masuk ke dalam pembuluh darah otak yang menyebabkan penyempitan. Oke, dan pembuluh darahnya mungkin pecah dan akhirnya itu ya, Dok, yang menyebabkan lebih banyak dia nyempit. Oh, menyempit justru ya. Jadi kita bayangkan seperti pipa yang tiba-tiba ada bola yang besar menyumbat sehingga pipa itu tidak ada alirannya, bukan? Nah, demikian juga begitu. Nah, bola itu terjadi karena gangguan irama yang nggak teratur itu. Selain stroke mungkin ada penyakit komplikasi apa lagi yang mungkin berisiko ketika kita mengalami namanya aritmia jantung, Dok? Ya, sebetulnya juga penting untuk melihat pada waktu gangguan irama terjadi, apalagi kalau dia sering. Ada beberapa jenis gangguan irama yang ekstrasistol, kalau dia terlalu sering bisa menyebabkan gangguan morfologi, artinya bentuk jantungnya sendiri jadi bisa berubah gitu. Morfologi bentuknya, jadi ukurannya, ukuran jantungnya dari yang normal dan memompa dengan baik itu bisa menjadi besar dan memompanya tidak baik. Sehingga pada saat itu biasanya pasien akan merasakan keluhan yang cepat capek, aktivitas sedikit saja cepat capek. Mengganggu aktivitas sehari-hari begitu ya, Dok? Ya, kualitas hidup akan terganggu, betul. Baik, Dokter, kita akan lanjutkan kembali karena kita perlu jeda dulu setelah yang satu ini. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa.
Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Obrolan seputar isu paling hangat, jangan dengar dari sembarang sumber. Di sini, podcast yang mengundang narasumber pakar dan ahli terpercaya. Podcast Antara on the record, podcast Antara close up, Simak ya, hanya di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Tahu nggak, di 1952 ada Toni Pogasni, warga negara Yugoslavia yang harus lewati lobi politik dulu untuk latih timnas Indonesia. Nah, itu baru satu fakta. Masih banyak lagi hal seru dan fakta menarik tentang sejarah dan sosok-sosok penting sepak bola di tanah air. Saksikan hanya di Sport Antara. Pemirsa, Anda masih di Bisa Bincang Sehat. Masih bersama dengan Dr. Daniel Tanubudi, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang. Dokter, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sempat membahas mengenai gejala ya, Dok ya, yaitu adalah berdebar cepat jantungnya, ada juga yang lambat, ada juga yang mungkin iramanya tidak teratur. Nah, ada gejala khas atau gejala fisik apalagi sih, Dok, yang mungkin ini bisa berakibat fatal ya, terutama sekarang kan kita lihat anak muda dengan gaya hidupnya begitu ya, Dok ya. Seperti apa, Dok? Oke, jadi untuk usia-usia yang masih relatif muda, yang lebih sering dialami biasanya adalah gangguan irama yang terlalu cepat. Kita bilangnya supraventrikular tachycardia. Tachycardia itu terlalu cepat dia. Itu bahkan dari bayi baru lahir aja bisa gitu ya, karena ada gangguan konduksi namanya. Kalau kita bayangkan jantung itu untuk berdenyut, dia ada sistem seperti listrik jantung. Makanya kalau saudara lakukan pemeriksaan adalah namanya elektrokardiografi. EKG ya, Dok EKG ya? itu kan elektrokardiografi. Elektro itu listrik, berarti suatu pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Kenapa? Karena waktu jantung itu berdenyut, dia ada aktivitas listriknya seperti kabel-kabel dan ada semacam saklar utamanya gitu yang menyebabkan rangsangan supaya jantung secara bersamaan dan konsisten berdenyut dan memompa darah. Nah, pada pasien-pasien dengan rentang usia yang bisa dari muda sampai usia yang lebih lanjut, itu yang bisa terjadi adalah gangguan irama yang terlalu cepat. Kalau terlalu cepat tuh kalau boleh dibayangkan seperti ada kabel, kemudian ada yang short circuit ya, ada kabel tambahan yang menyebabkan konslet boleh dibilang. Ketika ada short circuit, maka sirkuit yang utamanya akan dikalahkan oleh short itu karena dia menyebabkan rangsangan yang lebih cepat daripada yang seharusnya yang normal. Tidak berputar di area yang Nah, jadi normal misalnya dia gitu ya, jantung Dok? harusnya ke sini nih ada satu sirkuit yang menyebabkan abnormal short gitu ya, Dok? circuit sehingga akibatnya denyutnya jadi terlalu cepat. Itu bisa terjadi pada rentang usia kapanpun gitu ya. Termasuk muda juga. Termasuk gitu ya, Dok masih ya? muda, baik kalau dia memang kabel tambahan boleh dibilang kabel tambahannya itu aktif gitu ya. Tapi ada orang-orang yang pada usia-usia muda dia nggak aktif, nanti pada usia-usia berikutnya baru dia lebih aktif. Mulai dia rasa debar-debar sebentar, tapi hilang sendiri. Nanti lama-lama lebih sering, terus nggak bisa hilang-hilang kok debar cepatnya nih masih terus-terusan aja walaupun saya udah minum, udah batuk gitu ya kan, ada yang ada berita-berita kan harus lakukan itu. Nanti boleh juga kita bagaimana caranya mengatasi irama jantung yang terlalu cepat seperti itu. Itu salah satunya dengan membatuk memang. Falsafa manuver juga seperti orang menggedan itu bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencoba
memblok irama yang terlalu cepat itu. Atau wajahnya dimasukin ke ARS karena di situ dia merangsang saraf parasimpatis untuk memblok irama jantung yang terlalu cepat itu. Tapi biasanya pada usia yang relatif muda. Nah, bicara dengan gejala yang biasanya terkena pada individu yang usia muda begitu ya dok ya. Apa saja sih sebetulnya faktor pencetusnya? Apakah mungkin dari gaya hidup misalnya mereka yang suka diet atau intermittent fasting itu berpengaruh juga nggak sih dok? Karena sekarang banyak ya tren Iya ya betul, intermittent fasting. termasuk ya. saya gitu. Jadi untuk gangguan irama yang terlalu cepat namanya supraventricular tachycardia yang bisa terjadi kepada rentang usia berapapun sebetulnya tidak banyak berhubungan dengan gaya hidup. Karena memang dia seperti tadi saya sampaikan dia seperti udah ada dari sananya ya kabel tambahan itu. Nah itu tinggal tunggu kapan dia aktif aja. Tapi mungkin yang sedikit mau saya sampaikan juga karena banyak kasus-kasus juga Betul. olahragawan Iya, misalnya ya meninggal kan mendadak begitu ya, tutup usia mendadak. ada beberapa kelainan atau gangguan iramanya yang kita bilangnya malignan. Malignan tuh yang ganas sebetulnya yang seringkali belum terdeteksi gitu. Salah satunya misalnya ada gangguan morfologi jantung yang namanya otot jantungnya terlalu tebal, hipertrophic cardiomyopathy namanya. Nah, makanya pada olahragawan biasanya harus ada screening yang lebih detail untuk mendeteksi itu. Juga lihat pohon keluarganya biasanya. Kalau orang tua atau ada keluarga dekatnya yang punya riwayat kematian yang mendadak, itu harus ditelusuri sebetulnya di bawahnya. Karena itu yang lebih banyak pengaruh faktor genetik di situ. Iya, lagi-lagi ya dok ya, olahraga kan menjadi salah satu gaya hidup yang kekinian juga nih sekarang. Mungkin kalau kita bicara atlet, mereka ada screening tersendiri begitu ya, supaya bisa mendeteksi olahraga mana nih yang pas, agar mereka bisa, itu tadi ya, bisa mewaspadai ketika misalnya mereka punya faktor risiko dari aritmia. Lalu bagaimana mereka yang olahraganya ini hanya rekreasional begitu dok, hanya sekedar kebutuhan saja. Apa yang perlu mereka lakukan dan hal-hal apa yang akan terjadi jika mereka membiarkan itu gitu dok? Ya jadi kalau atlet jelas harus ada screening yang lebih detail ya sebelum mereka di training camp atau yang lain sebagainya. Tapi seperti tadi ditanyakan untuk pasien-pasien yang bukan atlet, bagaimana dengan kebiasaan olahraga seperti ini? Sebenarnya olahraga adalah suatu kebiasaan yang baik yang justru harus dilakukan secara rutin. Tapi bagaimana screeningnya kalau di atas 35 ada baiknya lakukanlah medical check up terlebih dahulu. Kita ada part of medical check up salah satunya seperti treadmill test. Treadmill test itu direkam jantung sambil pasiennya jalan, nanti makin lama makin cepat. Dan kita lihat bagaimana ada irama yang tidak baik kah, atau ada tanda-tanda penyempitan pembuluh darah koroner. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan, ya, terutama kalau usia di atas 35 tahun. Berarti usia di bawah itu masih aman sebetulnya dok, apa seperti apa? Masih aman sepanjang sekali lagi kembali kepada pasien. Ada juga pengalaman ada pasien usia muda, setiap kali exercise iramanya langsung cepat sekali gitu kan. Nah itu perlu dideteksi secara detail. Jadi pada saat dia dalam keadaan irama yang cepat itu kita harus rekam jantungnya. Baik, Gitu. Nah itu namanya supraventricular tachycardia. Biasanya kita akan atasi dengan beberapa tindakan. Tindakannya apa aja itu dok? Ada yang namanya ablasi memang. Ablasi itu kita mencoba memasukkan alat kabel ke dalam jantung, bukan operasi, jadi pasien juga masih sadar. Minimal invasif gitu ya dok? Ya? Minimal invasif, untuk kita memastikan kabel tambahannya itu kita atasi, ya, sehingga dia tidak lagi menyebabkan short circuitnya. Kurang lebih seperti itu. Bicara soal gaya hidup lagi dok, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang bisa menyebabkan itu menjadi pencetus dari aritmia? Misal mungkin teh atau kopi gitu kan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak muda sekarang, ini seperti apa tuh dok? Ya mungkin khusus kopi ya, karena kopi itu ada kandungan kafein memang. Yang orang normal pun kalau minum kopi tanpa ada gangguan irama biasanya maka denyut jantungnya bisa lebih cepat. Karena dia memang kafein itu memacu denyut dan menyebabkan metabolisme sirkuit di dalam tubuh itu jadi lebih
terangsang sehingga akhirnya orang lebih alert ya, lebih rasanya lebih aktif dibandingkan sebelum minum kopi. Tetapi untuk pasien-pasien yang tanpa ada gangguan irama tidak ada masalah dengan kopi. Kalau ada yang gangguan irama mungkin harus hati-hati aja. Belum tentu kopi yang di dalamnya ada kafein itu menyebabkan tercetusnya gangguan irama. Ya, tapi untuk pasien-pasien yang ada masalah jantung ada baiknya konsultasi dulu sebelum kopi. Kalau kasus dari pasien yang sering dokter tangani, biasanya pasien yang menderita aritmia ini seperti apa nih dok keluhan-keluhannya mungkin, atau misalnya ada jenis-jenis tertentu nggak yang ternyata jarang nih gitu diderita oleh masyarakat umum biasanya? Sekali lagi bergantung kepada jenisnya tadi. Kalau dia terlalu lambat maka akan keluhannya biasanya fatigue, mudah lemah, mudah lelah rasanya, kelayangan, pingsan. Kalau terlalu cepat tentunya debar-debar. Kalau hati-hati, kalau debar-debar, kemudian mungkin ada episode pingsan, kehilangan kesadaran, itu mesti dievaluasi secara lebih detail. Karena seperti tadi saya sampaikan ada berapa persen yang memang mengidap kelainan atau gangguan irama jantung yang fatal. Yang kadang-kadang keluhannya hanya pingsan gitu atau kematian. Nah, itu kan agak lebih repot. Itu sebetulnya seperti long QT syndrome namanya. Ada sindrom-sindrom yang namanya bagus Brugada syndrome. Itu berbahaya karena dia keluhan pertamanya bisa meninggal. Nah, itu harus dideteksi dengan pemeriksaan EKG, pemeriksaan lebih lengkap. Artinya memang pemeriksaan ini perlu dilakukan sejak dini begitu ya dok ya? Supaya mungkin masyarakat juga bisa meminimalisasi risiko-risiko yang terjadi begitu ya dok ya? Pertama ada keluhan, yang kedua kalau ada dari keluarganya yang mengalami, mohon maaf misalnya meninggal mendadak pada usia muda. Sebetulnya mungkin anak-anaknya atau saudara kandungnya harus dicek. Betul. Walaupun nggak ada keluhan. Baik, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita akan menyaksikan dulu tayangan video berikut ini mengenai cara mencegah aritmia jantung. Untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama jantung, sebaiknya disarankan untuk sering melakukan medical check-up atau MCU setahun sekali, terutama untuk mereka di atas usia 35 tahun. Selain itu, menjalankan pola hidup sehat juga penting, seperti tidak merokok, menjaga pola makan yang sehat, batasi konsumsi kafein, tidak minum minuman beralkohol, olahraga yang teratur, dan mampu mengelola stres dengan baik. A program that brings the world to your screen through insightful dialogues, exploring various issues with international figures. How do you view this? It gives more visibility to Indonesia in France, Revealing various facts regarding bilateral, regional, and multilateral cooperation in numerous sectors. Welcome back, Mr. Ambassador, to our second segment. I'm Grazia Simanjuntak, the producer and host. And I'm your host, Arya Sindiara. Join us on International Corner. Jadilah yang lebih dulu dalam menerima informasi yang tengah menjadi perbincangan di jagat publik. Sebelumnya Mary Jane sudah mengajukan gerasi namun ditolak. Kami sajikan dengan narasi dan infografis yang mudah dicerna oleh halayak. Desain mengotak dengan streamline-nya membuatnya tampak gahar sekaligus elegan. Saksikan hanya di Perantara, tayang setiap hari Minggu di portal antaranews.com. Dan setiap hari Senin di kanal YouTube Antara TV Indonesia. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat
dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Baik pemirsa, tadi kita sekilas sudah melihat ya beberapa upaya untuk mencegah penyakit aritmia jantung. Dan kita akan kembali lagi nih lanjutkan bincang-bincang kita bersama Dr. Daniel ya. Dr. Daniel, kita tadi sempat membahas mengenai ketika MCU begitu ya dok ya. Ini kan pasti akan ketahuan ya beberapa hal-hal atau faktor risiko yang bisa muncul nih dari aritmia jantungnya. Nah, ketika misalnya pasien tersebut tidak bergejala begitu dok, apakah itu akan terlihat atau misalnya pada saat kapan sih sebetulnya waktu yang pas ketika kita bisa cek untuk apakah kita terdeteksi aritmia jantung atau enggak? Mungkin ke arah medical check up ya. Kalau dari kami memang sarankan paling tidak mungkin di atas usia 35 tahun lebih baik lakukan medical check up secara reguler. Annually mungkin tiap tahun atau paling tidak setiap 2 tahunan. Kalau di atas usia 40 atau 45 tahun lebih baik di setiap tahunnya untuk lakukan regular medical check up. Medical check up apa sih yang dicek? Sebetulnya pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui faktor resiko tadi. Faktor resiko itu bisa tanpa gejala karena misalnya kolesterol yang tinggi, penyakit gula darah yang tinggi, pasien tidak merasakan keluhan apa-apa, maka kita bisa mengetahui dari pemeriksaan laboratorium. Untuk gangguan irama bisa karena elektrolit yang tidak baik, faktor fungsi ginjal yang nggak bagus juga bisa kita detect dengan medical check up pemeriksaan laboratorium. Kemudian biasanya seperti tadi saya sampaikan di sesi yang sebelumnya, kita lakukan treadmill test, EKG juga perlu dilakukan karena dari EKG yang basic kita kadang bisa dapatkan informasi apakah ada gangguan irama atau tidak. Lalu USG jantung atau echo untuk melihat apakah ada morfologi jantung yang terganggu yang bisa menyebabkan gangguan irama. Kalau memang diperlukan yang lain, misalnya pada saat medical check up ternyata normal-normal aja tapi pasien kok berapa saat selalu ada keluhan setiap harinya debar-debar, kita bisa lakukan rekam jantung yang lebih panjang. Itu namanya Holter. Kita bisa lakukan 24 jam, 48 jam. Alatnya ditempel, alatnya simple aja. Bisa mandi juga, bisa sampai 7 hari tergantung kebutuhan. Nah, alat ini akan merecord terus irama jantung pasien sepanjang dia ditempel. Nah, gunanya tentunya untuk mengetahui. Pasien akan diberitahu juga kalau dia ada keluhan, bisa dipencet salah satu tombol untuk memberikan tanda di daerah situlah kira-kira gangguan iramanya seperti apa. Baik dok, pastinya juga masyarakat mungkin akan was-was atau mungkin khawatir ya ketika mengetahui wah ternyata saya ciri-ciri penderita aritmia nih. Nah kira-kira aritmia ini sebenarnya bisa disembuhin nggak sih dok? Tindakan atau terapi apa sih yang bisa dilakukan? Ya tentu bisa ya. Tetapi sekali lagi yang paling penting adalah diagnostik. Seperti juga tadi sampaikan kita sejak pembicaraan awal, kita harus pastikan dulu jenis aritmianya seperti apa. Apa yang kelainan seperti apa, aritmia yang seperti apa. Kalau dia terlalu lambat, maka biasanya memang tidak ada obat-obatan secara oral yang bisa diberikan. Kalau terlalu lambat terdeteksi dan memang kelihatan itu yang menyebabkan keluhan, pingsannya sering, jatuh, pacemaker. Pacemaker itu satu alat yang ditanam di dalam tubuh, ya di bawah kulit, alat jadi pacu operasi jantung, begitu? betul alat pacu jantung, operasi ringan saja sebetulnya, pasien juga tidak dibius secara umum, so kita bilangnya minor surgery dengan tindakan yang hanya 1-2 jam untuk memasukkan kabel ke jantung dan pacu jantung atau baterainya atau pacemakernya itu yang akan mengatasi gangguan irama yang terlalu lambat. Jadi sekali lagi kita harus tahu persis dulu ya kan. Jenis dari aritmianya, Iya. baru bisa pengobatannya begitu Betul. ya dok ya? Untuk irama yang terlalu cepat, kalau dia karena sistem listrik jantungnya yang bermasalah, biasanya memang obat-obatan hanya untuk menjarangkan keluhan itu muncul, Baik, tetapi tidak menyembuhkan secara sempurna. Nah kalau dia memang karena ada gangguan konduksi atau aktivitas listrik jantung, ya kita sarankan namanya tindakannya ablasi.
Ablasi yang tadi sempat kita singgung sedikit, ablasi itu invasif, non surgery. Jadi kita masukkan kabel yang halus sekali dari lipat paha untuk sampai ke jantung dan kemudian kita detect di situ. Dengan alat-alat yang sekarang dengan sistem software yang lebih canggih sehingga lebih presisi dan menyebabkan angka keberhasilan yang lebih tinggi untuk terutama pasien-pasien dengan gangguan irama yang terlalu cepat. Untuk yang tidak teratur bagaimana? Untuk yang tidak teratur itu kita biasanya pertama kita detect pastinya, ya. Kemudian pengobatannya adalah rate control. Rate control itu walaupun dia tidak teratur dan dia nggak nyaman kalau terlalu cepat di atas 100, kita turunkan dengan obat-obatan sampai di bawah 100, biasanya akan lebih nyaman. Lalu kita program untuk rhythm control. Rhythm control itu artinya kita mengkonversi dari irama yang tidak teratur jadi teratur lagi. Ada beberapa obat yang kita bisa berikan kepada pasien atau lakukan kardioversi dan seterusnya. Tapi kalau memang ini sangat mengganggu dan kemudian beresiko juga, ablasi juga. Ablasinya agak lebih berbeda karena ini ablasi untuk mengatasi gangguan irama yang tidak teratur, tetapi sekarang metodenya sudah lebih canggih dengan memakai cryoballoon namanya, sehingga tindakannya sendiri akan berjalan tidak terlalu lama seperti metode yang dulu gitu. Sekarang lebih canggih. Apakah artinya semua kasus aritmia ini perlu ablasi atau tidak? Karena kan tadi dokter mengatakan kemungkinan berhasilnya ini lebih tinggi gitu rate-nya untuk ablasi. Kasus per kasus, ya, tidak semua perlu ablasi. Ya, tadi pacemaker kalau dia terlalu lambat, terlalu cepat, tidak teratur pada usia-usia dengan gangguan penyerta yang lain juga mungkin kita pikirkan dengan obat-obatan pengencer darah untuk mencegah stroke. Jadi mungkin message-nya juga yang penting untuk masyarakat adalah ketika ada keluhan apapun, ada baiknya, apalagi kalau keluhannya itu menyebabkan gangguan, artinya kualitas hidup terganggu, segera konsultasi ke dokter saja dan jangan mencoba mengobati sendiri karena diagnostik itu yang sangat penting. Setelah dilakukan treatment ablasi, apa yang perlu dilakukan oleh pasien, dok? Ada pantrangannya tersendiri nggak? Untuk ablasi supraventricular tachycardia biasanya tidak ada masalah. Bahkan pasien udah nggak ada perlu obat-obatan apa-apa lagi, bahkan juga nggak perlu kontrol rutin lagi. Tapi untuk ablasi atrial fibrilasi atau irama yang tidak teratur, tetap kita harus lakukan kontrol yang teratur, kemudian mungkin masih ada obat-obat pengencer darah, dan juga kita harus lihat karena itu jantung kompleks ya kan, mungkin kita harus obati faktor-faktor yang lain yang menyebabkan irama nggak teraturnya, hipertensinya harus tetap diobatin, kencing manisnya. Jadi memang perlu kepatuhan dan perlu diskusi dengan pasien untuk mengetahui situasinya, supaya pasien tahu kenapa dia harus kontrol rutin, kenapa harus minum obat ini. Nah itu perlu komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Untuk masa recovery-nya dok berapa lama dan mungkin apakah setelah itu bisa langsung beraktivitas atau harus rehat dulu nih? Kalau ablasi karena dia bukan operasi, pacemaker juga bukan operasi yang besar, biasanya tidak memerlukan suatu masa rehat yang terlalu panjang. Kalau ablasi supraventricular tachycardia bahkan setelah tindakan keesokan harinya pasien sudah bisa discharge dan aktivitas seperti biasa. Untuk kekurangan dan kelebihan dari terapi masing-masing ini apa aja sih dok? Untuk medikamentose, untuk obat-obatan berarti pemberian obat-obatan, ya pastinya harus ada obat yang diminum secara rutin dan itu membutuhkan kepatuhan dari pasien. Dan juga kita harus pantau efek samping obat karena biar bagaimanapun kita harus melindungi juga organ yang lain. Itu kelemahan dari obat dan juga seperti tadi saya sampaikan untuk kasus yang supraventricular tachycardia tentunya hanya menjarangkan episode keluhannya gitu. Ya kan, tapi tidak menghilangkan. Untuk irama yang tidak teratur dengan usia yang lebih lanjut, dengan resiko yang tinggi untuk lakukan tindakan, obat-obat lebih diperlukan saat itu untuk mengurangi gejala. Tapi sekali lagi pemantauan. Ablasi, namanya ablasi, pemasangan pacemaker, tindakan. Namanya tindakan di dunia kedokteran tidak ada yang 100% safe. So tetap masih ada komplikasi, resiko-resiko komplikasi yang harus kita terangkan kepada pasien. Kematian pada saat tindakan bisa saja terjadi,
walaupun angkanya kurang dari 1% misalnya. Membengkakan pada saat tindakan, perdarahan, dan seterusnya, itu juga harus dipertimbangkan. Untuk penderita aritmia ini perlu tindakan operatif nggak sih dok? Ada tindakan operatif tidak untuk penyembuhan ini? Operatif diperlukan ketika pasien gangguan irama dan kemudian ada bersamaan dengan gangguan morfologi jantung. Misalnya pasien dengan keluhan katup jantung yang berat, kebocoran yang berat menyebabkan chamber atau ruangan jantung yang membesar sehingga dia menyebabkan ketidakteraturan dari irama jantung. Nah, pada saat kita lakukan reparasi dari katupnya, pada saat bersamaan kita dan dokter bedahnya akan atasi gangguan iramanya. Untuk pencegahan mungkin ya dok ya, pencegahan terbaik seperti apa sih supaya masyarakat kita tuh jantungnya sehat, terhindar dari aritmia juga, seperti apa nih dok? Gaya hidup, ya artinya sejak dini harus dibiasakan untuk exercise yang rutin, istirahat yang cukup, ya diet yang bagus juga. Sekarang kan udah mungkin dengan berita-berita di media sosial, intermittent fasting, mengurangi asupan karbohidrat, walaupun tetap kita memerlukan itu karbohidrat, lemak, protein, tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang seimbang dan tidak berlebihan. Seimbang begitu ya dok? Iya, dan itu biasanya dipantau juga dengan berat badan, lingkar pinggang sebetulnya sekarang yang lebih aware. Ya. Misalnya di bawah 90, ya bukan berat badan secara keseluruhan, tapi lingkar pinggang. Karena disitulah deposit lemak. Itu sebetulnya. Exercise juga sangat penting, karena itu juga yang seringkali saya sering temuin pasien-pasien usia muda yang sulit untuk melakukan exercise. Untuk usia berapa sih kira-kira yang pas, yang bisa melakukan mungkin tadi ya diet atau intermittent fasting? Karena kan mungkin ini kaitannya dengan zat elektrolit mungkin ya dok ya, yang bisa mengganggu dari gangguan irama jantung tersebut. Ya sebenarnya kalau usia muda ya kita nggak perlu intermittent fasting lah. Yang pasti kan sebenarnya kegemukan itu kan logikanya karena yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Kalau aktivitasnya banyak, tentunya bisa dijaga dengan itu. Intermittent fasting itu bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang memang atau orang-orang yang kelebihan berat badan, belum jadi obes tapi udah overweight misalnya, itu juga ketahuan misalnya medical check up. Kadang-kadang kita nggak aware juga ternyata kita udah overweight, ya kan? Nah itu bisa dilakukan. Dan itu ternyata berpotensi terhadap gangguan irama jantung begitu ya dok ya? Ya, kalau itu dibiarkan, banyak pasien-pasien saya dengan overweight ketika dia menurunkan berat badan, menjaga keseimbangan exercise, istirahat, dan kerjanya, dengan sendirinya irama jantungnya akan lebih baik. Oke, terakhir berarti secara kesimpulan, artinya aritmia ini bisa disembuhkan ya dok ya? Aritmia tentu bisa disembuhkan ya dengan beberapa metode yang tadi saya sampaikan, pengobatan, obat-obatan secara diminum secara rutin, atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Persentase tingkat kesembuhan dan mungkin jumlah penderita aritmia di Indonesia ini gambarannya seperti apa dok terakhir? Aritmia di Indonesia secara keseluruhan, secara statistik sebetulnya kalau kita bicara kelainan jantung itu memegang peranan nomor 1 dari penyebab kematian. Entah itu serangan jantung, penyempitan pembuluh darah, atau tergabung di dalamnya aritmia. Jadi nomor 1 penyebab kematian. Jadi memang mungkin saat ini perlu aware lah masyarakat, walaupun secara untuk persentase sekitar 30-40% itu kemungkinan besar sudah ada gangguan irama jantung karena angka hipertensi juga yang meningkat. Itu juga yang harus diwaspadai. Hipertensi jangan dianggap remeh karena itu juga bisa menyebabkan gangguan irama. Dan dari gangguan irama bisa berlanjut ke tutup usia begitu ya dok ya? Ya, kalau tidak ditangani dengan baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Daniel dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Bincang Sehat hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.